Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif Garasi Mobil Semarang. Bosku, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok di YouTube atau Instagram, TikTok dari Garasi Mobil Semarang Mas Robi jarang update dan lama tidak kelihatan di media sosial. Karena mohon maaf, mungkin sebelum-sebelumnya kalian sudah pernah nonton video saya ketika saya cerita bahwa saat itu saya memang tidak bisa fokus di pekerjaan dan lama update video pekerjaan-pekerjaan dari Garasi Semarang karena kurang lebih kemarin 2 bulan saya merawat ibu saya sendiri yang membesarkan 4 orang anak sendirian. Ibu saya membesarkan 4 anak dan kemarin alhamdulillah diberikan kenikmatan ibu saya mendapatkan sakit selama 2 bulan. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tepatnya kemarin hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 ibu saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Semoga doa teman-teman semuanya diberikan husnul khotimah dan dilapangkan kuburnya untuk ibu saya. Nah, kali ini sebelum kita memulai pekerjaan atau memulai membahas pekerjaan yang ada di belakang ini, saya minta sekali buat teman-teman untuk membacakan doa Al-Fatihah saja untuk ibu saya. Bagi teman-teman yang beragama Muslim, mohon dibantu doanya agar doa-doa teman-teman dan doa anak soleh terutama ya, yang bisa menyelamatkan atau amal baik ibu saya yang bisa untuk pegangan di akhirat nanti. Oke bosku, kita buka dengan bukaan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, kenapa tuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena cuma doa itu yang bisa menyelamatkan orang tua kita di akhirat nanti. Doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Begitu aja bosku, thank you udah ikut bantu doa untuk orang tua saya. Nah, kali ini kita mulai membahas pekerjaan yang ada di belakang saya ini. Jadi mohon maklum buat teman-teman kalau saya sedikit kurang bersemangat seperti biasanya karena masih di suasana berkabung ya. Jadi mohon maklum banget dan mohon untuk teman-teman yang calling WA nggak saya tanggepin karena ya mohon maklum lah, namanya orang lagi berduka ya. Seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas Innova punyanya Om Aris dari Surabaya. Ini saya tutupin dulu mobilnya karena nanti kita akan lihatkan bagaimana penampakan before sebelumnya dari mobil punyanya Om Aris ini. Nah, cekidot, kalian tonton dulu basicnya Innova 2005 V-Matic hitam metalik punyanya Om Aris dari Surabaya. Cekidot. Semua bosku. Plat L dari Surabaya, L-nya ini. Oke, lanjut ke Innova yang terakhir yang akan kita bahas. Nah, ini Innova 2005 V-Matic punyanya Om Aris. 2005 V-Matic ya ini ya. Kalau penampilan mobil ini bodinya seger. Nah, ini lumayan lah, baiklah kondisi bodinya. Untuk penataan bodinya enggak parah. Tukangku jadi seneng kalau dapat mobil yang kondisinya kayak gini. Jadinya enggak terlalu berat. Ini ada peyok beberapa titik. Ini nanti model modifikasinya standar aja sih. Upgrade ke 2015. Cat full body black attitude, tidak mainan macem-macem. Ada repaint juga nanti peleknya. Interior juga tidak kami sentuh karena tidak ada permintaan modif interior. Oke bosku, sudah kita bahas 3 mobil itu. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan dari Garasi Mobil Semarang. 3, 2, 1,
You can see. Oke bosku, jadi kalian udah nonton kan bagaimana video sebelumnya yang sudah saya tayangkan penampilan dari before-nya mobil ini, yang kalau kita lihat dari bagian penampilan yang sungguh kurang menarik, kurang terawat. Tapi di tangan kami hasilnya adalah yang ada di belakang saya ini. Nanti akan kita bahas tuntas apa saja yang sudah kita lakukan di mobil punyanya Om Aris dari Surabaya ini nih, jauh-jauh dari Jawa Timur, Surabaya, melakukan restorasi modifikasi mobil Innova menolak tua yang ada di belakang saya ini. Dan nanti juga saya akan jabarkan berapa biaya yang sudah dihabiskan untuk merestorasi mobil Innova tahun 2005 VMatic ini. Nah, yuk pertama kita lihat, kita putari dulu lah mobilnya. Come on, kamera mengikuti saya untuk melihat penampilannya ya. Nih kalian lihat nih, dari kamera aja sudah kelihatan betapa kinclongnya, weight looknya mobil ini bosku ya. Kalian lihat nih ya. Nah, jadi bagus enggaknya hasil dari pengecetan kami kan karena ini mobil tidak melakukan pengerokannya, hanya melakukan model timpa, paling melakukan pengerokan itu beberapa titik saja yang mungkin sudah jelek atau dempulannya udah pecah, kita lakukan pengerokan tapi tidak full. Kalau permintaan konsumen lakukan kerok full body bisa kok. Jadi memang kalau kita kerok full body, semuanya kita kerok, itu hasilnya lebih maksimal karena apa? Tidak ada cat lama yang tersisa di body cat mobil ini. Benar-benar melakukan pembuatan baru dari dempul juga baru, tidak model timpa, dan juga cat yang nanti kita cat kalau sudah dikerok itu cat benar-benar cat baru, bahan cat baru seperti itu. Nah, ini kita maksimalkan dengan kondisi mobil yang kemarin body catnya itu kok masih apa ya, sudah banyak yang busem, sudah body catnya jelek. Tapi kita maksimalkan, kita lakukan pengecatan full body dengan hasil yang bisa kalian lihat sendirilah hasilnya. Nih lihat nih, ini bisa buat ngaca bos ya. Ini tuh body cat mobil, bukan kaca mobil. Tapi kalian bisa lihat hasilnya itu sungguh-sungguh sangat menarik dan menggiurkan. Nah, ini adalah proses-proses yang kita lakukan atau tahap-tahap kita yang lakukan untuk menghasilkan hasil seperti ini tuh tidak mudah, dan bahan yang kita perlukan juga bukan bahan yang murah. Dari segi jenis kompon itu kita punya sekitaran 5 step kompon. Dari kompon termurah hingga kompon yang paling mahal itu merek Mezirna. Hasilnya seperti ini, ada grade-grade-nya juga kompon bos. Dari kompon grade 500, kompon grade 1000, kompon grade 2000, 2500, dan finishing adalah waxing. Lah kalian lihat sendiri. Nah, come on. Kita akan membahas dahulu pada penampilan bagian depan. Nah, kalau kalian lihat penampilan bagian depan ini, konsepnya ini dari konsumen kita Om Aris. Kita hanya eksekutor di lapangan. Pertama, upgrade 2005 ke 15 itu kan kita lakukan penggantian dari kap mesin ya, satu set ini kap mesin, fender kanan kiri, headlamp kanan kiri, list kap,
grill satu set dengan logo, bumper satu set, bracket bumper, fog lamp, cover fog lamp, lower bumper, dan juga liner fender atau selebor. Kita lakukan penggantian total pada bagian depan. Jadi kalau banyak kalian yang sudah nonton video saya ketika proses upgrade kan, pasti ketika di awal dilepasi semua pada bagian depan, brol. Semuanya kita lepasin, dan kalau teman-teman yang penasaran itu apa saja part yang kita ganti itu sungguh sangat banyak. Ini ada, kita coba cari dulu, kita lihatkan ya. Ini saya kasih gambar di sebelah saya apa saja part yang kita ganti, kalian bisa tengok. Jadi pada bagian yang kita ganti itu ada sekitar 16 hingga 20 item bosku. Dari banyak sekali part yang kita ganti, dari bagian fender kanan kiri, kap mesin, grill satu set komplit, bumper depan, bumper belakang, bracket bumper kanan kiri, list cap, kumisan bumper atau kita biasa sebut lower bumper, terus fog lamp, cover fog lamp, mata kucing bumper atau reflektor bumper belakang kanan kiri kita ganti yang model LED, terang led belakang yang nempel di bagasi belakang, headlamp baru kanan kiri original. Alasan saya menggunakan headlamp harus baru original itu karena apa? Karena tingkat kualitasnya dari chrome reflektor kalau kena sinar cahaya dari bohlam halogen aja lah, bohlam halogen itu lebih kuat dan lebih maksimal, dan juga namanya original itu tidak ada tandingannya ya, seperti itu. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, memang kita itu part baru semua, ada yang ori, ada yang NHF, tapi khusus headlamp saya harus baru original. Ada harga, ada kualitas ya. Headlamp baru original tuh kalau kalian tengok di angka 2 jutaan, sekitar 2,5 bosku. Headlamp baru original, bayangkan aja. Untuk headlamp aja sekitar 2,5, belum kap mesin dan lain-lainnya loh bos. Seperti itu. Terus top lamp kanan kiri, liner fender, spoiler kita juga ganti ya, spoilernya nanti kita akan bahas. Jadi itulah rincian part yang kita upgrade dari mobil konsumen, dan kita juga ngupgrade itu nggak asal-asalan, karena kita ngerubah dudukan juga pada bagian bumper dan grill itu ada dudukannya, kita harus merubah biar lebih kuat dan ada pegangannya pada bagian bumper depan dan grill. Banyak yang upgrade itu tidak mementingkan dari tingkat segi kualitas atau hasilnya, tapi kalau saya enggak, karena memang saya itu mengejar hobi dan kesenangan pribadi ya. Ini hobi saya untuk memodifikasi mobil, makanya kualitas harus tetap terjaga. Dan hal simpelnya ya, hal simpelnya itu klip bumper, klip grill itu ya, nanti kita bahas. Klip bumper, klip grill itu saya sampai nyetok karena apa? Kalau menggunakan klip-klip lamanya dari bawaan mobilnya itu sudah aus, udah rata-rata pecah. Saya sampai nyetok klip bumper, klip liner itu sampai saya sampai nyetok. Seperti liner fender sini ya, sini. Seperti liner fender, ini kan liner fender kita ganti satu set. Lah klip-klip seperti ini baru. Saya sampai nyetok, dan klip ini tuh nggak murah bos. Satu klip seperti ini seharganya sekitar 1.500 sampai 2.000, sedangkan untuk liner fender itu butuh klip kurang lebih kanan kiri itu sekitar 20 klip. Nah, saya tuh sampai nyetok klip liner fender itu nyetok, terus klip bumper saya nyetok, dan juga mur baut seperti mur baut headlamp itu kadang kan ada yang punya konsumen udah sampai karatan, ada yang hilang ya kan. Namanya mobil tahun segitu 2000-an, 2005, 2008-an kan dari segi usia sudah terlalu lama kan. Saya sampai nyetok juga bagian-bagian baut-baut headlamp, baut bumper saya nyetok, dan itu nggak murah loh, baut-baut yang original ya. Itu nggak murah, saya sampai nyetok seperti itu bosku. Nah, kalau kalian lihat penampilan bagian depan, konsepnya kita lanjutkan. Konsep dari mobil ini kalau kalian lihat, dia upgrade itu standar, nggak macem-macem bos. Nggak macam-macam, standar aja. Cuman mainan pertama grill originalnya, permintaannya konsumen kita Om Aris dengan konsep Mas Robi full black, sisakan chrome pada bagian head logo, dan juga headlamp dibikin model semuk. Nah, semuk ya, ini semuk black glossy pada bagian kacamata reflektor dari headlamp, dan bagian lampu mata senja ini, lampu senja kita bikin kuning, dan bagian pada
lampu sen ini kita juga bikin warna orange, orange bukan kuning. Jadi kelihatan penampilannya eye catching. Coba dari sisi sebelah sini kalian lihat kameramen. Nah, kalian lihat nih hasilnya. Asik banget, enak banget ditontonnya. Simple tapi elegan. Nggak mulu-mulu ambil konsep yang standar, tapi dilihat dipandang mata itu sungguh menarik. Seperti itu, bos. Nah, konsepnya seperti ini saja. Lanjut pada bagian samping. Nah, karena meminimalisir budget yang dipunya, konsumen kita akhirnya minta Mas Robi daripada ganti velg dengan velg orinya Innova V model akar, kita cat hitam glossy. Jadi seenggaknya kalau dibawa balik ke rumah, saudara atau tetangga lihat itu nggak terlalu mencolok banget kalau mobil ini mobil menolak tua, dan orang taunya wah habis beli mobil baru nih atau tukar tambah nih, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat kan penampilannya eye catching sekali, bos. Terus konsepnya pada bagian samping ini juga standar, spion bawaannya Innova V ya, masih belum retract, manual, tidak ada modifikasi di spion. Terus list pintu permintaan dipasang lagi. Kemarin juga ada mainan mangkok-mangkokan, kita bikin cleaning ya, kita bikin bersih, tidak kita tempel mangkok-mangkokannya. Dan rata-rata pada pengecatan full body pelipit kaca ini juga diganti. Karena kan kalau pelipit kaca pintu ini list antara body pintu sama kaca ini ada pelipit kaca namanya, atau water strip bahasa Inggrisnya ya. Itu kalau sudah kita copotin, kalau pengecatan full body kan kita lepasin semua, bos. Dari karet-karet yang kecil atau sensor-sensoran kita lepasin semua, karena pengecatan kita kan hingga dalam-dalam ya. Pelipit ini kalau enggak diganti tuh dia kan modelnya klem-kleman di daun pintunya ini ya. Klem, ngeklem gini, ketika sudah dilepas itu klem-klemannya tuh sudah mangap. Nah, akhirnya rata-rata saya sampai nyetok ya pelipit kaca itu, karena rata-rata kalau dipasang kembali itu nggak bisa rapat atau nggak bisa maksimal seperti ini. Nah, akhirnya pelipit kaca itu saya ganti juga. Terus talang air slim permintaan konsumen kita ganti. Jadi konsepnya sederhana, minimalis tapi elegan. Yuk lanjut pada bagian belakang. Nah, karena memang konsumen kita Om Aris ini menghilangkan aksen chrome, jadi kalau kalian lihat aksen chrome pada bagian depan juga sudah tersamarkan. Terus aksen chrome pada bagian belakang kan biasanya terang lit ini, dan juga list kaca belakang. Nah, permintaan konsumen kita, Mas Robi sekalian dibuat hitam glossy, karena memang saya tidak terlalu suka terlalu banyak aksen chrome. Memang kalau mobil warna hitam black attitude seperti ini, kinclongnya udah ndeles, kinclongnya udah nyenengin kayak gini. Kalau terlalu banyak aksen chrome tuh malah terlalu norak, terlalu apa ya, kelihatannya keramaian. Nah, akhirnya dibuat full black seperti ini, jadi aksennya lebih kelihatan garang, bosku, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat nih pada bagian belakang kita ganti juga spoiler luxury, dia modelnya sirip sampingnya panjang hingga sebelah sini, jadi kelihatan lebih menarik penampilannya. Terus terang lit, list kaca chrome, stop lamp, bumper belakang, mata kucing LED. Jadi inilah bagian belakang yang kita ganti. Ya, kalau kalian lihat konsepnya asik banget tuh. Coba yuk putarin lagi sini. Asik banget. Loh, kalian lanjut ke bagian penampilan depan, kita lihatkan hasil akhir pada bagian ruang mesin dan interior nanti apa saja proses yang kita lakukan. Yuk, kemon, kita buka dulu kak mesinnya. Kemon, bosku. Oke. Jadi ketika mobil ini datang ke tempat saya, bos. Jadi ketika mobil ini datang ke tempat saya itu rata-rata ya, mobil konsumen itu kotor, berpenampilan kurang menarik. Tapi di tempat kami, keluar dari garasi Semarang, minimal kalau kalian lihat itu dari kameramen, bersih ya, bosku. Ini ruang mesin bersih, kita bersihkan. Walaupun ada sedikit sisa-sisa debu ini, jadi wajar, namanya mobil di bengkel cat. Tapi SOP yang saya terapkan itu mobil keluar dari tempat saya jelas bodi harus kinclong bersih, itu pasti, karena kan melewati proses pengecatan hingga pemolesan. Dan selanjutnya seenggaknya finishingnya tuh konsumen nerima mobil dari ruang mesin bersih, interior bersih, bosku. Nah, ini mobil ini kalian lihat sendiri, ruang mesin udah clean. Nah, contohnya nih klip nih ya, ini klip ya, saya klip ganti baru, bos. Klip-klip seperti ini saya ganti baru. Nih klip seperti ini saya ganti baru, saya nyetok klip-klip kayak gini, saya sampai nyetok.
itu hal simpel loh, sedetail itu saya. Dan mungkin nggak detail mungkin nggak ada lawannya lah tempat-tempat lain, karena saya memang sedetail itu. Seenggaknya kalau ketika upgrade kan oval atau penahan air yang ada di sini ini biasanya dilepas, dan klipnya ini biasanya tuh rata-rata patah. Saya ganti, saya nyetok klip ini, saya juga nyetok klip ini nih ya, saya nyetok, dan juga saya nyetok seperti klip ini. Rata-rata ada punya konsumen nih ya, klip penahan tiang kap mesin. Rata-rata tuh punya konsumen, ada yang sudah hilang, ada yang sudah patah, saya sampai nyetok. Dan ini biasanya kalau hilang atau patah saya ganti, dan itu tidak saya masukkan ke nota, bos. Tidak saya masukkan ke invoice. Jadi itu adalah bentuk sistem atau prosedur yang saya lakukan. Jadi konsumen-konsumen kita harap maklum, dalam artian saya yang sudah sedetail itu, saya yang sudah menerapkan sistem sebaik itu. Jadi ya saya nggak mau adanya komplainan konsumen. Jadi makanya itu saya detail banget orangnya, bosku. Nah seperti ini klip dudukan pada grill juga merubah ya, bosku. Ini dudukan grill, dudukan bumper juga saya rubah. Jadi benar-benar kuat nih ya, benar-benar kuat. Nah ini kemarin konsumen kita itu mobilnya akinya tekor. Lah di tempat saya tawarkan juga ke konsumen, Mas Om Aris, ini akinya tekor, saya videokan dan saya tidak membuat-buat, karena saya tuh di bengkel sampai standby alat cas aki. Karena apa, banyak mobil konsumen yang akinya yang sudah tua tapi tidak diganti, dikirim ke tempat saya, takutnya mereka mengiranya wah akiku diganti. Sorry bos, saya bukan seperti orang seperti itu, bos. Jadi saya sampai menyediakan cas aki itu untuk konsumen yang nggak mau diganti, nanti saya ganti sendiri Mas Robi. Tapi kan saya di bengkel repot, karena apa, mau mindahin mobil, mau manasin mobil nggak bisa, akhirnya saya sedia cas aki. Nah tapi untuk konsumen kita Om Aris ini kita ajukan, Om akinya tekor, daripada saya kerepotan juga mau manasin, mau mindahin mobil, apalagi ini Matic ya. Ya akhirnya saya ajukan dan saya ganti. Ya seperti ini ya, bosku. Dan ini saya juga kirim foto notanya ke konsumen kita, saya ajukan apa adanya. Jadi itulah bentuk-bentuk pelayanan kita, bosku. Jadi kalau kalian lihat dari konsep mobil ini tuh upgrade-nya ndak mulu-mulu, standar aja. Terus pada bagian interior, mobil ini tuh paling permintaan interior yang kita sentuh cuma satu, setir. Nah setir ini kemarin kan tahun 2005 V, tahu sendiri, setirnya tuh udah cacat lah, udah babak bundas. Akhirnya kita retrim juga ini, kalian lihat sendiri retriman setir ya. Kita retrim, hanya itu saja yang permintaan konsumen kita untuk disentuh interiornya ya. Dan pada bagian interior juga sudah kita lakukan cleaning pada door trim pintu ya. Itulah SOP yang saya terapkan. Jadi mobil keluar dari tempat saya, seenggaknya itu dari bagian penampilan interior itu juga bersih. Kalau kalian lihat ketika mobil ini masuk, wah kotor bos, apalagi konsol boxnya ya. Konsol boxnya kemarin ini kotor sekali bos. Itu warnanya udah kembali seperti sedia kala, sudah bersih. Terus kalian lihat ini pada bagian belakang, simpelnya inilah bos, simpelnya inilah. Ini tuh kemarin udah wah kotor banget, apalagi sering diinjak ya. Ini sudah kita lakukan cleaning, joknya juga ini sudah kita lakukan cleaning. Wah kemarin itu warna joknya udah pudar, udah banyak kotoran yang menempel. Ya seenggaknya mobil keluar di tempat saya, ini salah satu bentuk bonus atau pelayanan ekstra ya. Tidak saya kenakan cas ke konsumen. Seenggaknya mobil keluar dari tempat saya itu mobil interior bersih, bodi kinclong itu pasti, terus ruang mesin bersih. Jadi kayak lo semua tuh beli mobil di showroom kan biasanya di salonan ya. Nah ini lo bengkelin mobil tapi bonus di salon. Jadi seperti itu. Tapi kalau dibandingkan sama salon profesional ya mohon maaf, ini bentuk include pelayanan aja bonus dari kami, seperti itu bosku. Nah mungkin itu saja sih, karena ini konsepnya simple, standar, tidak mulu-mulu, tapi elegan ya. Jadi memang benar-benar fokus ke eksterior saja pada penampilan mobil ini. Dan kalau kalian menanyakan berapa biaya yang ditelan di mobil ini itu, saya kasih juga potongan gambar invoice notanya yang saya kirimkan ke Om Aris. Di sebelah saya ini ya, saya bahas tuntas. Ntar ini saya cek.
Invoice-nya di sebelah saya ini, kalau kalian lihat, mobil ini menelan biaya kurang lebih Rp27.580.000. Apa saja yang ditelan biaya ini? Pertama, paketan kita kan 23 juta tuh upgrade 2015 plus cat full body black attitude, tidak rubah warna, jadi tidak ada penambahan biaya, itu 23 juta. Nah, karena part copotan ini itu dibawa konsumen seperti SOP saya, kalau ditinggal tidak menambah biaya, tapi kalau dibawa menambah biaya 1 juta. Karena apa? Biasanya tuh part copotan ini kan saya, ya karena Innova lama tuh nggak begitu laku ya, apalagi stok saya sudah terlalu banyak, copotan-copotan Innova lama yang ditinggal konsumen. Biasanya tuh part copotan itu saya rosokin atau kita jual bagi orang yang membutuhkan, tak bagi ke anak buah atau tim saya biar lebih semangat. Jadi seperti itu. Jadi biasanya part copotan itu buat uang jajan, uang makan, uang rokok anak-anak lah, biar ada semangatnya. Jadi mereka punya ada tambahan bonus sedikit, biar ada semangatnya di luar gaji mereka. Nah itu bosku, karena saya kan kerjanya harus target, sedangkan kalau mereka tidak ada dikasih bonus, kadang itu kagak loyo. Ya makanya saya lebih baiknya part copotan tuh tak kasih mereka untuk dijual, biar untuk uang makan lah, uang rokok atau uang kopi-kopi mereka bosku, seperti itu. Nah ini part copotan di bawah ada penambahan biaya 1 juta. Terus selanjutnya penambahan dari talang air slim cuma 300.000, pelipit kaca 400.000. Ini repaint velg ya, ngecat velg itu per velg 300.000 kali 4. Dan model ngecat peleknya itu pelek dicopot, didongkrak, dikasih jack stand penahan, jadi dicat luar dalamnya bos. Terus red trim kulit setir itu 400.000, dan ada permintaan headlamp semu kuning ini kita cas 400.000, dan ada penambahan biaya di luar modifikasi itu adalah aki. Ganti aki tadi 880.000 karena ini modelnya Matic, dia menggunakan 55 ampere. Lebih besar Matic daripada manual bosku, Innova bensin ya. Total biaya menelan 27.580.000. Sangat worth it ya. Dan pengerjaan itu selama kurang lebih 1 bulan. Seperti itu. Sebenarnya mobil ini tuh sudah jadi 1 minggu yang lalu, mau diambil pada hari Kamis tanggal 30 Juni sama konsumen kita. Tapi kebetulan waktu tanggal itu saya karena sedikit ada berita duka, ibu saya ndak ada, akhirnya baru bisa buat konten hari ini di hari Kamis, seminggu setelah saya ngurus ibunda saya, baru bisa buat konten, dan rencana dalam minggu ini juga akan diambil konsumen kita Om Aris. Jadi itu saja bosku, kita sudah jelaskan detail dari penampilan Innova punyanya Om Aris. Thank you banget buat teman-teman. Mungkin kalau kalian lihat sedikit loyo ya Mas Robi, ya mohon maklum. Kemarin saya sendiri fokus untuk ngurus ibunda saya tercinta, karena GMS besar seperti ini ya, berkat doa beliau dan omongan beliau, perkataan beliau tentang GMS di tahun ini semuanya terbukti. Sungguh-sungguh keajaiban, dan memang saya sedikit kehilangan sekali, karena semua nasihat beliau apabila ada masalah di garasi Semarang, biasanya saya curhatkan ke beliau, dan beliau selalu mengasih solusi yang baik untuk garasi Semarang. Dan saat ini benar-benar saya sangat merasa kehilangan sekali bosku. Jadi seperti itu ya, mohon doanya aja, semoga ibu saya, beliau husnul khotimah dan dilapangkan kuburnya. Thank you ya bos, udah kita bahas tuntas pekerjaan Innova punyanya Om Aris ini. Thank you buat teman-teman yang baru nonton video YouTube Garasi Mobil Semarang, jangan lupa like and subscribe biar kalian tuh mendapatkan informasi video terbaru terus dari Garasi Semarang. Terus ikuti atau follow Instagram dan TikToknya nih @garasi_smg untuk mengetahui perkembangan terbaru terus dari Garasi Mobil Semarang. Thank you bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin
Jaya. Like, comment, and share. See you next time.